Salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus, dan salam jumpa bagi Bapak, Ibu, dan anak-anak keluarga Kristen yang diberkati Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengar santapan harian keluarga di hari ini, mari kita berdoa. Ya Kristus firman yang hidup, di saat ini kami sekeluarga hendak membaca firman-Mu. Kami mohon ya Roh Kudus, terangilah hati, rasio dan pemikiran kami, sehingga firman-Mu dapat kami mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan di hari ini terambil dari Kitab Yesaya pasal 44 ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Demikianlah bunyi sabda firman Tuhan. Ingatlah semua ini, hai Yakub, sebab engkaulah hambaku, hai Israel. Aku telah membentuk engkau, engkau adalah hambaku, hai Israel, engkau tidak kulupakan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Bersorak-sorailah, hai langit, sebab Tuhan telah bertindak. Bertempik soraklah, hai rahim bumi, bergembiralah dengan sorak-sorai, hai gunung-gunung, hai hutan, serta segala pohon di dalamnya. Sebab Tuhan telah menebus Yakub, dan Ia telah memperlihatkan keagungannya dalam hal Israel. Demikianlah sabda firman Tuhan di saat ini. Yang lebih berbahagia lagi, yaitu setiap keluarga Kristen yang mendengar perkataan Allah dan menjalankannya. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak keluarga Kristen yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, santapan harian keluarga Kristen di hari ini berjudul Bersyukur atas penebusan Allah. Keluarga Kristen yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu kalimat bijak yang mengatakan, bukan karena bahagia kita bersyukur, tetapi karena bersyukurlah kita menjadi bahagia. Kalimat ini sesungguhnya sangat menekankan pentingnya hidup dalam rasa syukur, sebab dengan bersyukur dalam situasi apapun, manusia dapat merasakan kebahagiaan. Yesaya 44 ayat 21-23 menggambarkan suatu suasana yang baru, yang penuh harapan ketika umat Israel yang hidup dalam penindasan di Babel dan mereka mendengar suatu berita sukacita bahwa Tuhan akan menebus segala dosa mereka. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Demikianlah berita penebusan itu. Bagaimana mungkin umat Israel tidak bersyukur dan bersuka cita mendengar berita penebusan itu? Bapak, Ibu, dan anak-anak yang diberkati dalam Tuhan, ada dua hal yang menyertai berita penebusan itu. Yang pertama, bangsa Israel harus kembali menjadi umat yang taat dan setia kepada Allah. Yang kedua, umat harus hidup dengan rasa syukur dan puji-pujian untuk memuliakan Allah. Seperti Allah menebus dosa Israel, Allah dalam Yesus Kristus pun penuh belas kasihan untuk menebus dan menyembuhkan luka yang sangat menyakitkan dalam jiwa kita. Bapak, Ibu, dan anak-anak keluarga Kristen yang diberkati, di Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang kelima, kita belajar untuk memaknai tindakan penebusan Tuhan Yesus di tiang kayu salib hanya karena cinta dan kasih-Nya bagi kita. Tuhan Yesus rela mengorbankan seluruh hidupnya untuk menghapus semua kesalahan kita. Oleh sebab itu, keluarga Kristen yang terkasih, hidup kita sepatutnya adalah hidup dalam sukacita dan syukur. Kita bersyukur karena meyakini
karya penebusan yang memberi hidup, kita bersyukur karena Tuhan Yesus membasuh semua kekelaman karena dosa dan menganugerahkan hidup yang berpengharapan. Bersukacitalah. Ya Tuhan Yesus, ajarlah keluarga kami untuk bermegah karena kasih karunia-Mu. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kami sekeluarga dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kami, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kami berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.